Memang kalau untuk pakan tuh kan kita sebetulnya ngirit sekali. Kalau untuk lobster itu kita setengah kilo aja nggak habis, misalnya buat 2 bulan tuh nggak habis sebetulnya setengah kilo itu. Sama instrukturnya diajarin, ya kita kembangkan di rumah. Ya walaupun dengan pelatihan seadanya, ya akhirnya bisa menghasilkan buraya sampai saat ini. Peluangnya itu sebetulnya bagus, cuman memang harus sabar dalam artian karena perkembangannya juga nggak bisa secepatnya, nggak instan gitu. Ya kalau pengalaman saya sendiri, mas, saya itu benar-benar dari nol, nggak tahu sama sekali. Nyatanya bisa, ya memang harus telaten, tapi memang ternyatanya bisa. Jadi yo sebetulnya nggak terlalu sulit kalau untuk pemula. Selamat pagi teman-teman semua, saya Nunung Harsanto. Sini alamat rumahnya Birin Mlise Ganti Warno, Klaten. Nah ini juga saya juga belum begitu lama. Kemarin saya juga belajar di Gema Farm sana yang di Wedi. Kita dari indukan, beberapa indukan. Ya puji Tuhan, ini alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa kita menghasilkan buraya walaupun cuman masih sedikit. Tapi sampai sekarang istilahnya bisa berkembang. Ya pelan-pelan, namanya juga kita baru mulai belajar, sama-sama belajar. Ini baru kemarin 2024 bulan Juni. Nah, Juni saya belajar di Gema Farm, ikut pelatihan, dikasih satu paket paket indukan sama buku sama pakan, kita coba kembangkan. Kemarin kita berhasil menghasilkan buraya. Ya mungkin ada kendalanya, memang kadang karena medianya cuman ember, jadi kemungkinan banyak yang lepas indukannya, banyak yang lari sampai nggak ketahuan, akhirnya mati. Tapi pada intinya bisa dikembangkan, walaupun pelan-pelan tapi pasti bisa dikembangkan. Kemarin kita dapat info dari temen, nah terus kalau saya browsing ternyata ada yang dekat rumah, yang di Gema Farm itu, makanya saya ke sana. Ya untung langsung dikasih pelatihan, sekalian dikasih sama instrukturnya diajarin, ya kita kembangkan di rumah. Ya walaupun dengan pelatihan seadanya, ya akhirnya bisa menghasilkan buraya sampai saat ini. Peluangnya itu sebetulnya bagus, cuman memang harus sabar dalam artian karena perkembangannya juga nggak bisa secepatnya, nggak instan gitu loh, nggak instan, nggak kayak misalnya kayak ngingu ayam atau ngingu mintok itu kan cepat. Kalau memang lobster ini memang pelan-pelan, terus kita harus juga telaten dalam artian ya itu tadi harus tahu cuaca, suhu air, kebersihan, bilang instruktur, jadi memang harus lebih telaten. Kemarin karena kita nyoba itu kan karena kita pakai media ember, jadi indukan itu banyak yang lari, ya makanya itu kita kasih pralon. Solusinya kita kasih pralon, terus kita sering cek aja tiap hari. Ya kalau pengalaman saya sendiri, mas, saya itu benar-benar dari nol, nggak tahu sama sekali. Nyatanya bisa. Ya memang harus telaten, tapi memang ternyatanya bisa. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit kalau untuk pemula, karena intinya kita di telaten, jaga kebersihan, harus sering-sering ngecek. Pakan saya kemarin pakai pakan yang jadi biji-bijian, kayak pakan burung itu, sama sekali saya kasih kecambah sama cacing tanah. Nah gitu, jadi memang kalau untuk pakan tuh kan kita sebetulnya ngirit sekali. Kalau untuk lobster itu kita setengah kilo aja nggak habis, misalnya buat 2 bulan tuh nggak habis sebetulnya setengah kilo itu. Mengirit banget, makanya apalagi kalau kita mau selingi pakai cacing tanah, biasanya kita cari di selokan itu, malah katanya kan lebih cepat perkembangannya daripada pakai pakan yang jadi, yang butiran itu. Kalau saya sih itu pengalaman saya, lebih lahap gitu loh kalau lihat saya makannya kalau dikasih cacing sama kecambah. Biasanya saya seminggu sekali kita kayak kemarin diajarin pas waktu pelatihan, jadi kita
tambah air, baru kita bersihin pakai selang. Jadi air nggak sama sekali habis. Jadi kita masih full, kita buang separuh dulu, kita kasih air baru kita buang pakai selang. Nah, jadi air nggak sama sekali baru, pasti ada air yang lama. Jadi kemungkinan itu yang lobster punya saya itu jarang sekali yang mati kemarin, cuman malah lari Mas yang banyak. Kalau mati itu jarang, banyak yang lari malah. Oh, kalau untuk lobster itu peluangnya sebetulnya kalau kita udah tahu cara istilahnya untuk pemasarannya itu sebetulnya besar sekali peluangnya. Cuman memang kendalanya ya jujur aja saya belum kolam, sementara memang kemarin medianya masih pakai ember. Saya baru istilahnya dicoba dulu. Nanti kalau memang bisa berkembang, mau saya coba di kolam ini yang saya persiapkan. Sebelum lobster ya kita biasa kemarin saya sempat nila, karena bikin kolam ini kan buat nila, lele, sama patin. Nah ini mungkin kalau orang Jawa bilang ngilas ngirus, kemungkinan besok kalau emang itu bisa udah besar mau saya taruh di sini untuk budayanya. Jadi mungkin perkembangannya lebih cepat kalau di kolam media kolam. Kalau ikan itu biasanya Mas, jamur. Nah, yang sering itu jamur. Jamur itu kalau nila itu kalau nyerang jamur yo pada mati, nggak bisa berkembang lagi. Tapi kalau untuk lele sama patin itu lebih tahan. Kalau nila biasanya kena jamur. Intinya Mas, itu tadi saya bilang telaten. Kalau untuk lobster itu telaten dan ya harus geliti, kalau orang Jawa bilang harus geliti, karena itu tadi untuk ngecek ya kita jangan sampai paling enggak pembersihan media seminggu sekali. Tadi karena bilang dari instruktur Gema itu memang kadang amonia itu yang bisa bikin molting. Ya kemarin kita nyoba molting pun bisa molting di sini, berarti kan lobster masih udah bisa beradaptasi di lingkungan sini. Jadi yo yang penting intinya untuk pemula itu telaten itu aja kuncinya. Ya kira nggak terlalu sulit kok kalau untuk membudidaya lobster. Kemarin saya benar-benar dari nol, kita belajar benar-benar ya cuman lihat dari browsing terus pelatihan di Gema Farm itu ya bisa sampai sekarang bisa berjalan dari bulan Juni kalau nggak salah, udah 4 bulan ya Mas ya, 4 bulan. Itu paling 1 bulan, 1 bulanan kita adaptasi dulu, 1 bulan itu adaptasi media. Habis itu bulan kedua atau ketiga lah itu baru bisa molting. Ya pertama molting itu mati, gagal karena memang. Tapi untuk yang kedua ketiga kemarin kita berhasil molting. Jadi mungkin karena memang lobsternya harus adaptasi dulu dengan medianya. Nah, kalau saya dulu itu karena basicnya saya itu kan di pelayaran Mas. Jadi sering laut. Jadi terus ya terus juga saya senang open istilahnya dari kemarin. Dulu kan saya sempat piara koi juga, piara nila. Nah ini sekarang terakhir patin sama lele lele albino. Inilah ini kemungkinan 1 bulan lagi baru kita coba pindah nanti gimana. Nanti sini saya jadikan satu di sini. Ini khusus untuk pembesaran lobster. Kalau saya sih yang penting jangan takut mencoba, itu aja. Untuk itu jangan takut mencoba. Semua kalau nggak dicoba, ya kita nggak tahu kendalanya. Yang dicoba nanti pasti ya seiringnya berjalannya waktu, nanti pasti ada solusi. Nah, yang pasti kan instruktur dari Gema Farm juga siap. Kalau ada apa-apa bisa tanya. Kalau saya sih biasanya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Gema Farm di Wedi Klaten. Terima kasih. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster Indonesia. Salam capit.